Gerhana bulan dan gerhana matahari. Saat bumi mengelilingi matahari atau dinamakan revolusi bumi, dan saat bulan mengelilingi bumi atau dinamakan revolusi bulan, bumi, bulan, dan matahari bisa berada di dalam posisi garis yang lurus. Posisi lurus dari ketiga benda ini dapat menyebabkan gerhana. Gerhana dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, gerhana bulan. Yang kedua, gerhana matahari. Gerhana bulan dapat terjadi apabila matahari, bumi, bulan berada dalam suatu kondisi garis yang lurus. Kita ulangi lagi ya, matahari, bumi, bulan berada dalam suatu kondisi garis yang lurus. Peristiwa ini biasanya terjadi di malam hari. Pada waktu gerhana bulan, cahaya yang seharusnya diterima oleh bulan terhalang oleh bumi, sehingga bulan berada di dalam bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi ada dua macam. Yang pertama umbra, yang kedua penumbra. Umbra adalah wilayah yang sepenuhnya tertutup oleh cahaya matahari. Sedangkan penumbra itu adalah wilayah yang hanya sebagian terkena cahaya matahari. Namun tentunya tidak segelap umbra. Macam-macam gerhana bulan. Yang pertama ada gerhana total, yang kedua gerhana sebagian, yang ketiga gerhana penumbra. Pada gerhana bulan total, bulan berada di daerah umbranya bumi atau daerah paling tergelap bumi. Ketika gerhana bulan total, bulan tampak berwarna kemerah-merahan. Pada gerhana bulan sebagian, bulan berada di bagian umbra dan di bagian penumbra bumi. Hal ini dapat menyebabkan bulan tanpa bercahaya sebagian. Pada poin ketiga ada namanya gerhana bulan penumbra. Posisi bulan berada di bagian penumbranya bumi. Untuk bentuknya seperti ini ya. Perhatikan skema gerhana bulan berikut, di mana gerhana bulan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, gerhana bulan penumbra. Yang kedua, gerhana bulan umbra. Dan yang ketiga, gerhana bulan sebagian. Mudah-mudahan antum bisa memahami semua tipe gerhana bulan, yaitu gerhana bulan penumbra, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan total. Kita lanjut materi berikutnya, gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi karena cahaya matahari yang di siang hari dihadang atau terhalangi oleh bulan, sehingga keadaannya yang biasanya terang berangsur-angsur menjadi gelap. Jika terjadi gerhana matahari, maka bayangan bulan akan mengenai bumi. Dikarenakan bulan lebih kecil, maka gerhana matahari hanya dapat dilihat di bagian tertentu saja. Jadi, gerhana matahari dapat terjadi apabila ketiga benda langit ini berada dalam garis yang lurus. Kita ulangi kembali, gerhana matahari dapat terjadi jika matahari, bulan, bumi berada dalam kondisi garis yang lurus. Macam-macam gerhana matahari. Gerhana matahari dibagi menjadi tiga bagian, yaitu gerhana matahari total, sebagian, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total. Gerhana matahari total disebut juga dengan gerhana sempurna. Gerhana matahari total terjadi ketika bayangan inti umbra bulan jatuh ke permukaan bumi. Gerhana ini hanya terjadi pada permukaan bumi yang terkena bayangan inti umbra bulan. Gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri dengan gerhana matahari sebagian. Berikut contoh dari gerhana matahari total. Gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi pada ketika bumi berada pada bayangan penumbra bulan. Pada saat kejadian ini masih terdapat permukaan bumi yang terlihat terang. Waktu lama terjadinya gerhana matahari sebagian lebih lama daripada waktu lama gerhana matahari total. Hal ini dikarenakan bayangan penumbra lebih luas daripada bayangan inti. Berikut contoh gerhana matahari sebagian.
Kita masuk pada gerhana matahari cincin. Gerhana ini terjadi ketika gerak bayangan bulan ke bumi berada pada titik terjauhnya. Akibatnya, bayangan inti bulan tidak mencapai permukaan bumi. Gerhana ini terjadi pada permukaan bumi yang terkena dari lanjutan bayang-bayang inti pada bulan. Hal itu terjadi karena bulan berada pada titik terjauh dari permukaan bumi. Saat itu matahari bercahaya berbentuk seperti cincin, sedangkan bagian tengahnya berbentuk seperti berkabur. Berikut contoh gerhana matahari cincin. Itulah materi awal pada pertemuan pertama kita mengenai tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Bagaimana anak-anak Ustaz semuanya? Apakah sudah paham? Sebagai penguatan materi, kita ulangi lagi ya, dari materi yang pertama tadi. Gerhana bulan, matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis yang lurus. Ingat ya, pada gerhana bulan, bulannya berada pada posisi yang terakhir setelah bumi. Sedangkan pada gerhana matahari, posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis yang lurus. Dan ingat, posisi bulan berada di antara matahari dan bumi. Nah, bagaimana? Sudah paham kan untuk anak-anak Ustaz seluruhnya? Mudah-mudahan anak Ustaz seluruhnya semakin paham. Barakallahu fiikum.